Oke sobat sekalian, bertemu kembali dengan kanal YouTube tmcblog.com. Kali ini ya kita akan membahas nih ya mainan sih sebenarnya pada dasarnya, tapi masih ada hubungannya dengan sepeda motor. Untuk sobat sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di youtube.com/tmcblog juga ya. Lalu kan udah lihat nih apa komentar sobat sekalian terhadap mainan ini. Yap, mainan ini adalah miniatur diecast buatan Protar. Modelnya adalah Honda RC211V ya, dengan skala nih sob ya, skala nih ya 1:9. Artinya kalau motor ini digedein 9 kali, maka ukurannya akan sama dengan motor RC211V yang sebenarnya. Oke, kita bisa lihat dulu, sini adalah kotaknya. Jadi kotaknya lumayan besar karena memang untuk ukuran diecast model kayak gini, ukuran 1.9 atau 1:9 itu termasuk ukuran yang besar. Biasanya orang-orang mengkoleksi itu biasanya kadang-kadang 1:12. Nah, ini 1:9, jadi sedikit lebih besar. Kita akan unboxing nanti ya. Untuk itu kita lihat dulu. Jadi fisiknya, jadi saya beli dua nih sob ya. Belinya di mana? Waktu itu belinya di eBay beberapa tahun yang lalu, cuman baru kali ini dibuatnya vlog ya. Pada dasarnya ini belum pernah, jarang banget dibuka-buka, jadi masih dalam box kayak gini. Kenapa beli dua? Karena Repsol Honda RC211V pada saat itu ya. Jadi ini adalah model untuk Honda RC211V tahun 2005 ya, tahun-tahun awal Valentino Rossi pindah ke Yamaha ya. Jadi sebenarnya motor ini tuh awal-awalnya tuh di develop sama Valentino Rossi sih, RC211V. Nah, ada dua. Kenapa? Karena yang atas adalah motornya nomor 3, yaitu besutan dari Max Biaggi, dan yang ini adalah nomor 69, besutannya mendiang Nicky Hayden. Oke, jadi ini tahun 2005 sob ya. Kita lihat dulu fisik dari boxnya sendiri. Ini boxnya seperti ini ya, box kardus biasa, lalu ada kayak plastik transparan, ada tulisannya Protar. Ini adalah pembuatnya, skala seperti sobat tahu. Ini adalah Honda, namanya ya RC211V. Jadi ini Protar ini adalah yang trademark atau merek yang dimiliki oleh Italeri ya, SPA. Ini berarti SPA ini biasanya dari mana? Italia ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi diproduksi dan didistribusikan oleh SPA. Nah, di sini tuh ada kayak nih. Jadi model nomornya 10507. Cuman kalau yang ini berapa ya? 10506 kalau yang ini ya, yang punyanya Max Biaggi. Kalau yang punyanya Nicky Hayden itu 507, Honda RC211V MotoGP 2005 Rider. Ini ada kayak barcode-nya kayak gitu. Nah, bicara tentang RC211V, sobat sekalian pasti bilang ini adalah salah satu motor pada saat zamannya itu merupakan salah satu state of the art motor yang diproduksi oleh HRC, Honda Racing Corporation. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Salah satunya adalah ini adalah motor satu-satunya Honda 4 tak Grand Prix yang menggunakan mesin 5 silinder. Oke, 5 silinder, 3 ke depan, 2 ke belakang. V, 5 silinder V. Gitu sob ya. Oke, balik lagi, di bawah ada tulisan warning. Jadi nggak pas mainan ini untuk anak-anak usia 3 tahun ke bawah gitu ya. Oke, sini ada tulisannya ya, CE. Sini ada ininya. Wah, tahun 2006. Buatan Cina. Jadi dibuatan di Cina sih sebenarnya pada dasarnya, walaupun memang trademarknya buatannya Protar Italeri, cuman dia dibuat di Cina. Oke. Jadi seperti itu awalnya.
Nah, wih, ada ayam tuh ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk unboxingnya pelan-pelan ya. Bagaimana unboxingnya? Nih, kayak gini. Wits, kita akan lihat ya. Nah, jadi dia tuh kayak ada dua plastik digabung jadi satu. Kita akan buka punya Nicky Hayden aja ya. Pada dasarnya sih sama aja sih antara punya Nicky Hayden dan punya Max Biaggi ya. Kita taruh sini. Jadi seperti ini. Jadi dia tuh dibuat kayak di warp dia gitu, di warp sama plastik sehingga kalau kebentur dari samping tuh aman. Gitu ya. Proses apa namanya? Packingnya tuh lumayan oke. Terutama di bagian stang dibuat belendung kayak gini karena untuk membuat posisi stangnya jadi aman patah. Jadi saya pernah bawa kayak gini untuk yang 112 tuh taruh biasa tuh kadang-kadang stangnya suka atau remnya tuh handle remnya kadang-kadang suka patah. Oke, langsung aja ya kita bongkar. Itu dibuka begini. Oh, susah juga ya. Oh, karena dia tuh di nih oke. Di ini intap di apa namanya? Di slot tip. Oke, slot tipnya dibuka dulu. Kita lihat di sebelah sini apakah ada slot tipnya juga. Oh, ada. Kita buka dulu slot tipnya. Susah amat ya, karena nggak punya kuku sih sob, jadinya ya susah buka slot tip. Gitu deh, curcol deh. Yap. Nah, terus ini dulu. Setelah dibuka slot tipnya, jadi lebih mudah deh untuk dibuka. Jadi dia kayak ada penguncinya gitu. Banyak banget penguncinya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pengunci sob. Nah, ini dia. Sip, mantep ya, Repsol Honda sob, Repsol. Oke. Ini adalah kali pertama semenjak saya beli motor ini dibuka dari bungkusannya. Oke. Jadi dia dapat kayak nih standar pedoknya sob ya. Standar pedok kayak gini. Dimiripin seperti standar pedok motor. Tuh ya, kita taruh sini. Oke, ini lumayan berat ya, berapa gram nih ya. Oke, kita bisa lihat sini ya. Ini adalah motornya sob. Wih, ganteng ya. Oke, motornya ganteng banget. Oke, setir depan bisa di kanan kiriin. Oke. Ya, menarik. Di sini ada 69. Bagian depannya lebih ke warna hitam. Lalu dari samping itu, buat bisa lihat sini ya. Repsol Honda. Lalu suspensi depan ya, ini mirip banget upside downnya. Lalu ada tulisan Brembo, detail di bagian kaliper rem. Lalu kalau sobat bisa lihat sini ada tulisan kayak Showa gitu ya. Aduh, nggak bisa kelihatan ya, ada tulisan Showa. Jadi ini suspensi depannya pada tahun 2005 masih pakai Showa. Di sini ada cover engine, cover dari crankcase. Lalu ini adalah frame-nya gitu. So bisa lihat di sini fuel tank, ada kayak sayap Honda. Seatnya keren. Ini nomor 69 di belakang. Nah, ini bagian belakangnya nih. Weh, keren ya. Ya, waktu itu 5 silinder. Oh, ini kayak ini yang biru-biru ini adalah diperkirakan sebagai leher bukan leher ya, pokoknya ya knalpot gitu. Jadi dia tuh kalau nggak salah tuh 3 muffler itu masuk satu knalpot. Dan ini ada 3 nih jadi sob. Jadi mufflernya tuh ada 3, satu di belakang ya, satu di belakang, satu di samping panjang, satu lagi di bawah. Jadi knalpotnya ada 3 RC211V gitu loh, masing-masing. Waduh, kalau misalkan sobat bisa ngintip gitu ya, keren banget karena mesinnya itu sebenarnya detail juga gitu. Kalau ini dibongkar gitu ya, dibongkar kayak skrup-skrupnya dibuka kayak gimana mesinnya, cuman kapan-kapan deh kita bongkar ya. Nah, jadi seperti itu bagian belakangnya, swing arm gitu seperti ini. Dan ini kaliper rem belakang, satu piston kaliper apa berapa piston kaliper nih. Cuman yang menarik kalau di Protar itu udah mulai kayak dikasih kayak gini nih,
kayak kabel gitu, seakan ini ada kabel rem belakang ya, selang rem maksudnya. Rodanya nggak bisa diputer nggak bisa diputer-puter gitu, tapi roda depan bisa. Roda depan bisa diputar-putar, tapi roda belakang itu berhubungan dengan rantai, jadi ini nggak bisa diputar sob gitu ya. Rantainya gold kayak gini, kalau bisa lihatnya gold ya, seperti ini. Lalu apalagi yang menarik, jadi ini disebut diecast, atau diecast itu kayak casting aluminium. Yang mana yang aluminium? Nah ini aluminium sob, ini aluminium bagian fuel tanknya. Bagian framenya kayaknya sih enggak, plastik. Body juga plastik ya, plastik gitu ya. Bagian buntut juga plastik. Tapi ini bagian sini saya perkirakan ini terus masuk kemana ya, yang bagian diecastnya gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kayak sobat bisa lihat di sini detailnya kayak apa. Rem depan juga dikasih kayak selang rem ya, selang rem baik sebelah kanan maupun sebelah kiri ya. Waktu itu masih udah pakai Michelin bannya ya, sama kayak sekarang. Tahun 2019 juga pakai Michelin. Ini adalah stiker-stiker sponsorship dari HRC Repsol Honda tahun 2005 gitu ya. Itu sampai ada tulisan apa nih, Uni Track Proling di bagian belakang. Waktu itu masih belum pakai yang ke bawah gitu, apa namanya. Jadi kalau yang sekarang kan swing arm itu kan rada gedenya di bawah gitu ya. Kalau zaman dulu masih yang di atas kayak gitu. Oke, ban belakang Michelin Pilot ada tulisannya. Mantap. Detail di bagian bawah kolong ada tulisan, bahkan ada stiker HRC. Suspensinya jalan apa enggak? Suspensinya jalan sob. Wih, suspensinya ada tuh ya, kecil. Suspensinya jalan. Kita bisa lihat ya. Suspensi belakangnya main. Oke, stangnya kita lihat, bisa stangnya di sini. Ini adalah bagian stang, handlebar. Ada kayak adjuster di sini, ribbon, compression dan segala macamnya. Speedometernya juga kelihatan, dimana tachometernya pakai jarum biasa. Lalu ada beberapa informasi digital, lalu ada ini apa, master rem. Wah nih, terus ada pemegang fairing depan sebelah sini. Detail ya sob ya, ada pemegang fairing depan, sorry. Nih pemegang fairing depannya. Stiker-stiker Repsol di sini. Yes. Gitu sob. Nah, nih gimana cara masangnya? Sini kan ada kayak apa nih ya, kayak buat cagakannya gitu. Coba kita pasang sekarang. Dan oke. Udah deh. Pada dasarnya dia bisa didiriin. Mantap. Jadi seperti itu sob, bisa didiriin. Kalau misalkan dari samping didiriin tuh kayak gini. Nah, kayak gini ya. Wait, tuh lihat dulu. Sama nggak? Oh, ini jadi kayak gini. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini adalah gambarnya. Full Honda RC 211V 5 silinder V dari Honda tahun 2005 kalau ini. Gitu. Belum jadi juara kalau nggak salah. Honda kembali juara tahun 2006 ketika Nicky Hayden waktu itu jadi juara dunia mengalahkan Valentino Rossi. Tahun 2005 masih Valentino Rossi kalau nggak salah yang juara MotoGP. Gitu sob ya. Ya, sobat bisa lihat sini paparan bagian kiri dan ini adalah paparan bagian kanan. Gitu. Ya. Ya, Mas. Sorry ininya. Pistol dulu. Ini. Jadi ini punyanya Max Biaggi ya. Ini punyanya Max Biaggi, ini adalah yang dibongkar ini. Barusan adalah punyanya motor replikanya Nicky Hayden tahun 2005. Coba bisa lihat ya. Berapa harganya? Kalau nggak salah sih, saya waktu itu beli itu sekitar di eBay belinya ini ya. Di eBay belinya butuh waktu sekitar 2 pekan, 1 pekan lebih lah, menuju 2 pekan untuk bisa sampai ke Indonesia. Itu satunya itu sekitar ratusan ribu sih, mungkin sekitar 400 ribuan waktu itu. Worthy lah, 1.9 dapat harga di bawah
kayaknya di bawah 500.000 sih tetep waktu itu, tapi sekarang nggak tahu deh dapat berapa. Oke, itu sob, Protar Honda RC211V, replikanya Nikkei Hayden dan replikanya Max Biaggi. Itu aja sob. Jika sahabat kalian masih ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @timsibuk. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Salam.